Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatul Mu'awana. Saya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kali ini Risa lagi berada di Perpustakaan Puhang Indah, tepatnya di Desa Fajar Indah, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Teman-teman pengen tahu nggak gimana proses pengolahan bahan pustaka? Kalau ingin tahu, simak terus videonya ya. Pengolahan bahan pustaka merupakan salah satu inti dari tugas perpustakaan. Bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan wajib diolah dengan baik agar proses temu kembali informasi nantinya berjalan lancar dan mewujudkan tertib administrasi. Dalam pelaksanaannya, proses pengolahan bahan pustaka ini dapat berbeda-beda urutan kegiatan atau alur prosesnya antara perpustakaan satu dengan yang lainnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya perbedaan budaya kerja, sumber daya manusia, dan sarana prasarana dalam proses pengolahan. Namun demikian, ada 4 kegiatan bahan pustaka. Ada 4 kegiatan pokok dalam pengolahan bahan pustaka, yaitu: pertama, inventarisasi, kedua, klasifikasi, ketiga, katalogisasi, dan keempat, shelving. Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan bahan pustaka yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan. Pencatatan ini penting agar pengelola perpustakaan maupun orang yang berkepentingan dengan perpustakaan mengetahui jumlah koleksi yang dimiliki, rekam jejak dari pengadaan koleksi tersebut, dan agar tertib administrasi. Beberapa kegiatan atau pekerjaan dalam inventarisasi adalah sebagai berikut. 1. Pemeriksaan. Pemeriksaan bahan pustaka dapat dimulai dari memeriksa kondisi bentuk fisiknya, apakah baik atau cacat, kesesuaian antara jumlah judul dan eksemplar yang dipesan dengan yang diterima, serta kelengkapan isinya, apakah ada halaman yang kosong dan apakah kualitas pencetakannya sudah sesuai. Pengelompokan dilakukan dengan mengelompokkan bahan pustaka yang telah diperiksa tadi ke dalam bidang-bidang umum. Misalnya, dikelompokkan berdasarkan judul. Hal ini bertujuan agar memudahkan pekerjaan selanjutnya, seperti penelusuran sementara ataupun pengontrolan. Pengecapan stempel kepemilikan dan stempel inventaris dilakukan atas bahan pustaka yang dikelompokkan tadi pada halaman atau bagian tertentu dari bahan pustaka tersebut. Pada umumnya, minimal 3 cap kepemilikan dibubuhkan pada setiap bahan pustaka. Misalnya, pada halaman judul, halaman tertentu di tengah-tengah, dan halaman terakhir. Sedangkan 1 cap inventaris dibubuhkan pada setiap halaman judul. Pencatatan. Semua bahan pustaka yang masuk ke perpustakaan atau yang telah diputuskan menjadi milik perpustakaan
harus dicatat pada buku, baik itu buku induk atau langsung dicatat di komputer. Pencatatan ini dapat dipisahkan menurut jenis bahan informasinya. Sebagai contoh, inventaris buku paket, buku fiksi atau non-fiksi, majalah, CD, referensi, jurnal, peta atau atlas, dan sebagainya. Informasi-informasi pada bahan pustaka yang harus dicatat pada buku induk atau komputer minimal terdiri dari nomor urut, tanggal pencatatan, nomor inventaris, asal bahan pustaka, pengarang, judul, impresum, dan keterangan tambahan. Klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan buku berdasarkan subjek atau isi bahan pustaka yang bersangkutan. Dengan dasar ini, maka bahan pustaka yang subjeknya sama akan berdekatan atau berada pada rak yang sama, apapun bentuk bahan pustaka tersebut. Dengan demikian, klasifikasi ini berguna untuk mempermudah pengguna maupun pustakawan dalam menelusuri informasi atau mencari bahan pustaka di rak. Katalogisasi. Katalogisasi adalah proses pembuatan daftar pustaka, baik buku, majalah, CD, film, mikro, dan sebagainya, milik suatu perpustakaan. Daftar ini berfungsi untuk mencatat koleksi yang dimiliki, membantu proses temu kembali, dan mengembangkan standar-standar bibliografi internasional. Bentuk daftar pustaka ini bermacam-macam, seperti katalog, cetakan, katalog berkas, katalog kartu, maupun katalog elektronik yang lazim disebut sebagai opak. Masing-masing bentuk katalog ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan untuk efisiensi efektivitas proses temu kembali, sebaiknya bentuk katalog pada perpustakaan sekolah menggunakan katalog elektronik. Perangkat lunak untuk katalogisasi dalam bentuk elektronik bermacam-macam, dan tiap perangkat lunak memiliki kelebihan dan kekurangannya. Shelving. Shelving adalah kegiatan penjajaran koleksi ke dalam rak atau tempat koleksi berdasarkan sistem tertentu. Kegiatan ini merupakan langkah terakhir dari proses pengolahan bahan pustaka. Tujuannya agar koleksi dapat ditemukan dengan mudah dan dapat dikenali oleh pengguna atau pustakawan. Sistem penjajaran koleksi ke dalam rak ada dua macam. Satu, berdasarkan jenis, yaitu disusun berdasarkan jenis koleksi dalam bidang apapun dijadikan satu susunan. Sistem ini cocok untuk penjajaran koleksi referensi. 2. Berdasarkan sandi pustaka atau call number, yaitu disusun berdasarkan urutan nomor kelas sesuai dengan tata susunan koleksi. Sistem ini cocok untuk penjajaran koleksi buku teks. Dalam penjajaran buku, ini perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Rak tidak diisi penuh untuk memudahkan penambahan dan pergeseran. 2. Digunakan standar buku. 3. Buku tidak disusun berlapis atau ditumpuk. 4. Rak hendaknya mudah dipindahkan. Dan 5. Desain rak hendaknya disesuaikan agar sirkulasi udara baik.
gimana teman-teman? Udah pada paham kan gimana proses pengolahan bahan pustaka di perpustakaan? Mungkin cukup sampai di sini saja video dari Risa. Semoga bermanfaat. Risa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.